Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, amma ba'du. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrabina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalabatina fid din wad dunya wal akhirah liqadha duyunina liqadha hajatina min hawaijid dunya wal akhirah lisir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa salasati jasadina qulubina syamradina dharan batina lidafil balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa limanafina limasalihina lilibidina أولادنا ذريتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. من نار العشق, dari api cinta, sammata di sana, hararatun adapun kehangatan fil alami di alam semesta, wa min halibi wifaihi, dan dari susu perah ketulusan cinta, ma'umatun adapun kelembutan fil jafai pada nasib yang keras, wa amama dzalikal qamari, dan di depan rembulan itu, alladzi syamsu yang adapun matahari, khajilatun ialah malu minhu terhadap itu rembulan, yumkinu mungkin ayyakun apa hendaknya ada hunaka di sana waqihun sesuatu yang memalukan, ayyatu wiqahatin hal memalukan macam apa hadhihi ini, yaman wahai orang fiturratika pada daimu itu ta'assusun adapun adanya kekusutan, wa fi syafatikal yakutiyati dan pada bibirmu al yakutiyati yang bangsa permata, nasrun adapun mutiara lisukari bagi dia yang manis. Sa'alta bertanya engkau anatimta apakah menyesal engkau ala firaqina atas perpisahan kita, ayyuhal ma'syuq wahai orang yang dicinta, ayyuna damin penyesalan macam apa, innahu sungguhnya itu firaq anwa'un yala aneka ragam minan nadami dari adanya penyesalan, fi ra'si pada kepalaku sudaun adapun rasa pening min atharil khumrah karena dampak dari khamar cinta itu, wa bijudi sukari syafatika dan dengan adanya manisnya bibirmu, li bagiku nathrun lisukari, li yalah bagiku nathrun yalah mutiara lisukari bagi dia yang manis, ayuhas saqi al khafi wahai
Engkau yang memberikan minum al-khafi yang samar. Indama wasalta suqya, manakala memberikan, menyampaikan ke suqya kepada minuman, uftudihat, maka menjadi malu al-asrar, apa rahasia-rahasia, kulluha, semuanya rahasia, inda idzin, ketika itu. Mada maskuka, selama ada sukuka, apa cintamu, yamdahu, ialah mengunyah itu cinta, sukar kepada tebu. Fastami, maka simalang kau kulla yaumin, tiap hari, ilal kalamil murri, kepada ungkapan yang pahit. Amaluka, adapun amalmu, kulla lailatin, setiap malam, syurbul khamrati, ialah meminum khamr. Wa ziyadatul makri, dan menambah adanya tipu daya, wa daghalih, dan kebinasaan, wal khusumati, dan pertikaian. Ya man anta. Sangat penting di dalam diri kita munculkan benih-benih kecintaan, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh kecintaan kepada makhluk hanyalah sarana untuk bisa menimbulkan kecintaan kepada Allah ta'ala. Hanya ketika berkaitan dengan hadirat Allah, maka cinta itu menjadi transenden. Cinta itu memiliki nilai-nilai keilahian. Kata Maulana Rumi, dari adanya api cinta, maka ada kehangatan dalam kehidupan ini. Dari mana datangnya kehangatan ketika kita berjumpa dengan kawan-kawan, berjumpa dengan orang-orang yang tertambat dalam batin kita? Dari mana itu datangnya kehangatan kalau tidak muncul dari adanya api cinta? Jadi kalau begitu, sebenarnya kedekatan kita dengan kawan-kawan, dengan teman-teman, dengan siapa saja, itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara untuk menikmati kemahacintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada segenap makhluknya, termasuk juga kepada kita. Nada dasar dari penciptaan ini, dari penciptaan alam raya, itu cinta. Karena itu, hanya ketika hati kita tertambat dengan cinta, maka baru memiliki korelasi dengan nada dasar penciptaan. Hadis qudsi misalnya menyatakan, kuntu kanzan makhfiyan fa uhibbu an u'raf. Aku adalah kekayaan tersembunyi, aku cinta untuk dikenal. Falidzalika khalaqatul alam, karena itu kuciptakan alam. Karena nada dasar penciptaan itu adalah cinta, maka hanya ketika ada benih-benih cinta dalam diri kita, maka kita berkorelasi dengan iradah Allah terhadap penciptaan. Karena itu, segala sesuatu itu bisa menjadi abadi ketika inti dari segala sesuatu itu adalah cinta. Kata Maulana Jami begini, kau boleh mengerjakan apa saja, kau boleh menorehkan apapun dalam sejarah hidupmu, kau bisa berprestasi dalam wujud apapun, tapi selama hatimu tak tertambat dengan cinta, itu sama sekali bukanlah prestasi. Betapa sangat nikmat hidup seseorang yang digerakkan oleh energi cinta, apalagi cinta ilahiyat, ya. Sangat nikmat kehidupan seseorang. Cinta itu adalah sifat Allah, kemudian dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia yang memiliki istiadat, memiliki kesiapan untuk bisa menampung cinta. Rasakan dalam batin kita, hangatkah hidup kita? Nikmatkah kita menjalani hidup ini dengan sesama, dengan orang-orang di sekitar kita? Kalau ada kehangatan, ada benih-benih cinta, berarti di situ hidup kita menjadi transenden, memiliki sifat keilahian. Terus segala yang getir itu bisa dinetralisir oleh cinta. Orang yang paling nestapa hidupnya dalam hidup ini, paling nestapa nasibnya, paling tidak menentu nasibnya, selama ada benih-benih cinta, maka pahitnya hidup itu bisa dihilangkan. Jadi
Cinta adalah energi yang bisa menawarkan segala sesuatu yang sangsai, segala sesuatu yang pahit. Segala sesuatu pahit terusir karena adanya api cinta dalam diri. Maka disebutkan wa min halibi wifaihi, dari adanya susu perah ketulusan cinta. Susu perah ketulusan cinta. Jadi adanya cinta yang tulus dalam diri seorang, gitu ya. Di situ ada kenikmatan-kenikmatan, bahkan di dalam nasib yang paling getir sekalipun. Seorang pecinta tidak pernah takut nasibnya menjadi getir. Sebab apa? Memiliki penawar secara otomatis. Andaikan hidup ini adalah padang belantara yang kering kerontang dan si pecinta berada di situ, maka seketika berubah seolah-olah berada di sebuah taman yang penuh dengan naungan. Terus seorang pecinta dilukiskan sebagai rembulan, tapi rembulan aneh. Kenapa? Membuat matahari merasa malu di hadapan rembulan itu. Cahaya matahari adalah cahaya mekanik, tapi cahaya wajah seorang pecinta itu adalah cahaya ilahi yang lebih transenden dibandingkan dengan cahaya matahari. Wa amama dzalikal qamaril ladzi syamsu khajalatun minhu. Apakah di hadapan rembulan, di hadapan seorang pecinta yang kemuliaan wajahnya melampaui rembulan itu, apakah dimungkinkan di situ adanya tindakan yang memalukan? Tindakan memalukan macam apa? Jadi maksudnya apa? Orang masuk dalam wilayah cinta itu semakin tidak menggubris terhadap tindakan apapun yang dianggap memalukan. Gak gubris. Seorang pecinta tampil apa adanya sesuai dengan kemauan kekasih. Sesuai dengan kemauan kekasih. Seorang pecinta tidak mesti mengikuti tata tertib yang ada. Seorang pecinta tindakannya tidak mesti masuk akal, tidak harus masuk akal. Seorang pecinta itu tampil sebagaimana kehendak si kekasih. Aku adalah realitas dari kehendakmu, gitu kata si pecinta. Apapun kehendakmu, akulah itu. Nah, ketika orang begitu di hadapan Allah Ta'ala, maka berbagai macam aturan dunia menjadi banyak tidak kepakai. Menjadi tidak kepakai. Begitu kuatnya rasa cinta itu menjadikan si pecinta ini merupakan duplikasi dari adanya kekasih. Ketika Qais ditanya, siapa engkau? Aku Laila. Bukankah engkau Qais? Qais sudah hilang demi cintanya kepada Laila. Akulah Laila. Itu ketika si pecinta muncul sebagai kekasih. Itu dalam dunia tasawuf itu ya. Ketika orang sudah bisa memantulkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, akhlaknya Allah itu, maka itulah pecinta yang hakiki. Yaitu ketika batinnya digosok semengkilap mungkin, kemudian dari jiwa, dari hati yang mengkilap terpantullah kemudian realisasi dari nama-nama Allah Ta'ala dipantulkan. Kemuliaan seseorang diukur oleh seberapa orang ini sanggup memantulkan nama-nama Allah. Itu ukurannya seperti itu. Sebab orang disebut mulia itu karena memiliki kemiripan dengan Allah Ta'ala. Semakin mirip dengan Allah, orang itu menjadi semakin mulia. Nabi menjadi paling mulia di antara seluruh umat manusia itu karena paling mirip dengan Allah Ta'ala, akhlaknya, perilakunya, tindakannya. Kalau Al-Quran disebut sebagai biografi Allah secara tertulis dalam bentuk kalam, Nabi adalah biografi Allah Ta'ala dalam wujud tindakan dan kehidupan. Cuma biografi tidak dalam pengertian kurikulum vitae ya. Biografi yang menunjuk kepada adanya alamat Allah, kemahaan Allah, tanda-tanda keagungannya. Itu yang disebut dengan biografi dalam konteks ini. Jadi seorang pecinta dengan wajah yang pucat karena jarang tidur di malam hari,
Seorang pecinta ditakdirkan untuk senantiasa begadang di malam hari. Laulal hawa lam turik dam'an ala talalin. Andaikan bukan karena cinta, lam turik dam'an, yang pertama, kau tidak mungkin menumpahkan air mata. Laulal hawa lam turik dam'an ala talalin, di atas reruntuhan rumah si dia. Andai bukan karena cinta, kau tak mungkin tumpahkan air mata di atas reruntuhan rumah si dia. Artinya apa? Tak mungkin kau cucurkan air mata ketika mengenang si dia kalau tidak karena cinta. Wala arikta lidzikril bani wal alami, kalau bukan karena cinta, tak mungkin kau begadang sepanjang malam mengenang pohon ban dan bunga, mengenang pohon ban dan gunung alam. Pohon ban itu di Jazirah Arab sana, ketika dilihat di malam hari, di waktu malam itu dilihat, itu seperti sosok seorang yang berdiri. Jadi ketika seorang pecinta melihat pohon itu di kejauhan, dia membayangkan itu kekasihnya. Karena itu lidzikril bani wal alami, dan gunung alam. Jadi kalau kita merasakan seperti apa siksa yang sangat lezat yang diberikan oleh cinta, pertama, jarang tidur di malam hari, jarang tidur. Karena itu, kalau kita belum pecinta, banyak-banyaklah untuk tidak tidur di malam hari. Untuk apa? Untuk menserupakan diri dengan para pecinta. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka termasuk kaum itu. Kalau belum tumbuh benih-benih cinta, maka begadanglah sebagaimana para pecinta. Kalau belum jadi seorang pecinta, belajarlah untuk menumpahkan air mata atas nama apa saja. Yang penting bukan karena cekeng dan kalah menghadapi kehidupan. Jadi kalau menghadapi kerasnya kehidupan, pantangan, kita menangis pantangan. Kehidupan ini terlalu sepele untuk membuat kita menangis. Tapi di hadapan Allah, di hadapan kekasih, gampang-gampanglah menangis sebagaimana anak-anak. Itu tanda apa? Tanda munculnya benih-benih cinta di dalam diri kita. Karena itu, ayo tuwiqahatin, tindakan memalukan macam apa bagi orang yang sudah dirundung batinnya oleh cinta. Enggak ada tindakan memalukan. Orang yang jatuh cinta itu sudah dicabut rasa malunya. Karena itu berada di luar batas kewajaran orang-orang normal. Karena cinta memang ditakdirkan untuk tidak dipahami bahkan oleh akal paling cerdas sekalipun. Itu cinta. Jadi, mungkin jatuh cinta kepada orang tidak masalah, yang penting diusahakan untuk mentransenden. Sebab kita ini makhluk yang baru, dan yang pertama-tama bisa kita lakukan jatuh hati kepada yang baru pula. Tidak bisa langsung jatuh hati kepada Allah yang qadim, yang melampaui segala-galanya. Jatuh hatilah kepada siapa saja atau kepada apa saja. Moga-moga bisa menjadi transenden untuk cinta kepada Allah Ta'ala. Ya man fi tarratika tasya'usun, wahai engkau yang daimu itu kusut. Seorang pecinta tampil berantakan, dainya kusut. Kenapa? Menembus padang-padang malam yang sunyi, dengan diiringi oleh syair-syair kecintaan yang muncul dari sanubarinya sendiri. Seorang yang itu cinta tiba-tiba menjadi penyair yang ulung. Oh engkau, oh engkau. Dan pada bibirmu yang bernuansa permata itu, pada bibirmu yang bernuansa permata itu, muncul kemudian mutiara permata untuk dia yang manis. Jadi yang pertama, orang yang dirinya kusut karena cinta. Orang yang dirinya kusut karena cinta. Dan orang yang bibirnya bernuansa permata karena cinta pula, maka dari bibir itu kemudian muncul adanya permata, ungkapan bagi dia yang manis muncul. Maka dipastikan setiap sufi itu adalah orang yang jatuh hati kepada Allah Ta'ala. Muncul kemudian ungkapan-ungkapan yang menunjukkan adanya kegandrungan, adanya cinta kepada Allah Ta'ala.
Bagi seorang pecinta, apa peduliku dengan dahiku yang busut? Apa peduliku dengan rambutku yang acak-acakan? Apa peduliku dengan penilaian makhluk-makhluk? Apa peduliku? Jadi, ketika hidup seseorang tersedot sepenuhnya kepada kemahaindahan kekasih, kepada kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala, orang ini tidak memiliki bayang-bayang apapun selain kekasihnya. Bagaimana ini bisa kita alami? Bisakah dalam sholat kita seperti kemudian merasakan mabuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisakah dalam zikir kita yang paling hening, paling sunyi, kita tersedot sepenuh-penuhnya kepada kemahaan hadiratnya? Bisakah kita hilangkan kesadaran-kesadaran kita yang fana agar kita masuk kepada kemabukan yang abadi? Bisakah kita hilangkan centang perenang dalam diri agar kita bisa bergabung dengan para nabi dan wali? Kita fokuskan batin. Engkau bertanya, apakah engkau menyesal dengan adanya perpisahan ini? Apakah engkau menyesal dengan perpisahan ini? Ya. Sengaja Allah Ta'ala membuat kita itu berada di tempat yang terpisah dari hadiratnya. Ya. Terpisah. Dulu kita menyatu dengan Allah Ta'ala. Kita dikandung sepenuh-penuhnya oleh Allah Ta'ala. Ketika kita berada di alam lahut. Kemudian di alam dunia ini kita diletakkan di dalam hutan keterasingan. Dan kita diajari untuk memanggil-manggil Allah. Oh Allah, oh Allah. Dan panggilan itu menunjukkan adanya rasa jauh antara kita dengan Allah. Yang kedua, panggilan itu menunjukkan adanya gema, kerinduan dalam batin kita kepada Allah Ta'ala. Kita kemudian memanggil-manggil. Kita mencoba untuk merasakan pedihnya perpisahan. Adalah kenapa suara seruling melengking itu seringkali menandaskan tentang penderitaan. Kata Maulana Rumi, karena bambu itu tercerabut dari rumpun asal usulnya. Maka atas nama pedihnya perpisahan, berbunyilah ia atas nama kepedihan cinta dan kerinduan itu. Maka orang-orang dalam hidup ini yang hatinya muncul rasa cinta kepada Allah Ta'ala, itu kemudian tampil sebagai seruling kehidupan. Dan ketika seruling itu ditiup oleh Allah Ta'ala, maka muncul dengan nada-nada yang sangat indah. Dan untuk menjadi seruling itu, debu-debu tanah harus dikeluarkan dari dalam bambu kita. Seruling harus kosong. Ketika seruling itu kebak dengan debu dan tanah, dia tidak bisa melengking dengan nada rendah maupun tinggi. Tidak bisa membunyikan apapun. Tugas kita menjadikan diri kita sebagai seruling yang kosong. Biarlah Allah yang meniup di diri kita sebagai seruling. Ketika Allah menjadi pemusik bagi seruling kita, itulah sesungguhnya suara yang paling merdu yang didengar sampai ke akhirat sana. Dalam manakibnya Syekh Abdul Hasan, dalam manakibnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami tadi disebutkan ya. Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini hidupnya 500 tahun sebelum Syekh Bauddin Naqsyabandi. Sebelum Syekh Bauddin Naqsyabandi. Tapi di masa hidupnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, beliau mendengarkan gemuruh. Gemuruh dari kecintaan yang tak terpermanai. Gemuruh dari kecintaan yang tak tertahan. Gemuruh dari kerinduan yang tidak bisa dikendalikan. Gemuruh itu berbunyi hu 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 hu, gemuruh. Beliau bertanya-tanya, ini suara siapa? Dari mana datangnya? Dari masa siapa? Ternyata yang didengar oleh Syekh Abdul Bustami itu adalah zikirnya Syekh Bauddin Naqsyabandi yang lahirnya masih 500 tahun lagi. Betapa gemuruh kecintaan itu akan bisa didengar sampai di alam keabadian yang sekarang belum menjadi nyata. Didengar pula pada kehidupan ribuan tahun yang silam. Dari mana kekuatan gemuruh itu? Dari mana kekuatan seruling seperti itu? Kalau tidak dari cinta ilahiyat dalam diri seseorang. Kosongkan batin kita dari apapun yang lain, maka kita akan dijadikan seruling, dipegang di antara jari jemari ilahi. Allah yang akan memainkan seruling itu. Dan betapa indah hidup kita ketika tampil kita sebagai seruling ilahi. Kosong.
Jadi kalau begitu, perpisahan di sini adalah perpisahan yang diberkati. Sebab apa? Andaikan tidak terjadi perpisahan, kita pasti tidak tahu seperti apa pedihnya rindu. Rindu itu lahir karena jarak loh. Karena jarak. Dulu ketika kita berdekatan dengan Allah, kita tidak memanggil Allah. Oh, Allah enggak memanggil. Kenapa? Belum ada jarak. Betapa pentingnya jarak itu. Untuk apa? Untuk mengukur seperti apa sesungguhnya volume kerinduan kita kepada kekasih itu. Kita penting ambil jarak. Ketika jarak terentang dan kerinduan itu begitu kuat menggema, maka kekuatan rindu yang menggema akan melipat jarak seketika. Melipat jarak seketika. Ketika Kais ditawarkan untuk berjumpa dengan Laila, tidak mau. Mari ku antarkan kepada kekasihmu. Tidak mau. Kenapa? Aku sendiri sudah menjelma sebagai Laila. Nggak mau. Nggak mau. Jadi kejernihan cinta itu masuk dalam kebatinnya, mentransenden kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada seorang penulis tasawuf satupun ketika berbicara tentang cinta tidak membicarakan Kais dan Laila. Begitu sangat pentingnya. Ayuna damin katanya. Kalau aku ditanya, apakah engkau menyesal karena adanya perpisahan? Aku menjawab, penyesalan macam apa? Penyesalan macam apa? Ketika ternyata terentangnya jarak itu kemudian memunculkan kepedihan sekaligus kenikmatan. Kepedihan rindu adalah kenikmatan, kenikmatan rindu adalah kepedihan. Terpujilah dia yang hidupnya disiksa oleh kerinduan yang transenden itu. Fi ra'si sudaun katanya, kepalaku pening. Kenapa? Min atharil khamrah, karena dampak khamr yang sangat dahsyat itu. Kepalaku pening. Pecinta ilahi senantiasa pening batinnya. Hanya terobati ketika terjadi perjumpaan. Pening. Jadi ketika dalam hidup ini, dalam diri kita ada rasa dahaga yang purba, dahaga yang tak terlukiskan dengan kata-kata kepada maha kekasih kita, itu menunjukkan bahwa kepala kita pening. Kepala kita pening. Dan peningnya kepala karena cinta itu hanya terobati dengan adanya perjumpaan. Biarpun rasanya adalah penderitaan. Ketika kepala itu pening, karena masih ada jarak antara kita dengan kasih kita, pening seperti itu tidak bisa ditukar dengan kenikmatan apapun yang lain. Seorang pecinta lebih menginginkan pening karena cinta dibandingkan dengan kenikmatan yang hambar dari cinta. Cinta, siksalah aku dengan keganasanmu. Itu lebih nikmat dibandingkan dengan aku tidak pernah mencicipimu. Tidak pernah mencicipimu, walaupun seluruh kenikmatan dunia dan akhirat diberikan kepadaku. Siksalah aku dengan keganasanmu. Nah, ketika hati kita sudah mulai bingung, ketika hati kita sudah mulai tidak karuan karena muncul benih-benih cinta, kita akan menghadapkan wajah kita kemana saja. Di mana engkau kekasih? Di mana engkau kekasih? Ketika penglihatan makin tajam, engkau yang kupanggil dengan suara berteriak-teriak, ternyata engkau berada di sini. Bahkan engkaulah yang berada di dalam teriak-teriak suaraku sendiri. Oh kekasih, oh kekasih. Dulu ku cari engkau kemana-mana. Sekarang kutemukan engkau di mana-mana. Di dalam diriku, di luar diriku. Kutemukan engkau pada nasib yang nista, pada nasib yang sangat nikmat karena berbagai macam karunia. Kutemukan engkau di mana-mana, oh kekasih. Ra'aituka fi suratil bashar. Aku memandangmu pada rupa manusia. Ra'aituka fi suratil haywan. Aku memandangmu pada rupa-rupa hewan. Ra'aituka fi suratil syajar. Aku memandangmu pada rupa-rupa pepohonan. Aku memandangmu dalam bentuk dan rupa apa saja, oh kekasih. Dilipatlah jarak oleh kekuatan rindu, oleh kekuatan cinta. Maka karena itu kemudian transendensikan cinta kita kepada apa saja. Bikinlah transenden. Biar apa? Biar tidak sumpek oleh cinta yang baru, cinta yang sangat sempit dan cinta yang bijisan itu. Transendensikan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, tampilkah engkau di orang ini sehingga aku jatuh hati kepadanya.
Cuman hati-hati karena setiap yang asli itu ada imitasinya ya. Hati-hati. Setiap yang asli ada imitasinya. Kalau yang ketangkap imitasinya itu, maka selamat memasuki babak belur kehidupan. Imitasi yang ditangkap. Di kepalaku masih ada rasa pening karena pengaruh khamr. Jadi orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala mabuk dengan cara mabuk yang paling mahal. Bukan dengan oplosan, bukan dengan whisky dan vodka, bukan. Tapi mabuk minuman ilahiyat. Mabuk yang berkelas. Mabuk yang menciptakan siapa saja menjadi lebih cerdas 100 kali lipat lebih. Kalau orang mabuk oplosan, yang cerdas hilang, cerdasnya menjadi gendeng. Tapi orang mabuk ilahi menjadi berlipat-lipat kecerdasannya. Dia akan berbicara apa saja yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan. Orang yang jatuh hati kepada Allah Ta'ala, maka Allah lah perpustakaan kehidupannya. Dan dengan adanya bibirmu yang manis itu, ya Allah, dengan membayangkan dan menatap bibirmu yang manis itu, maka aku bisa menyanyikan lagu-lagu permata untuk dia yang manis, untuk kekasihku, untuk alam semesta, untuk alam raya. Kemudian orang yang sudah kewulaan cinta kepada Allah Ta'ala itu dijajakan cintanya kepada semesta. Tidak ada tugas apapun dalam hidupnya selain menjajakan cinta ilahiyat kepada semesta ini. Karena orang ini sudah sah menjadi cermin yang bisa memantulkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhas-saqi al-khafi, wahai pembawa minuman yang tidak kelihatan. Sesungguhnya kita bisa melatih ya. Siapakah yang mengantarkan minuman ini ke sini kalau bukan tangan kemurahan Allah Ta'ala. Ya. Orang tadi hanya sekedar diutus bawa ke sana, maka dibawalah ke sana. Engkaulah ya Allah dengan tangan kemurahan mengantarkan makanan minuman ke sini. Beda rasanya dengan kita merasakan kopi ini. Kita meyakini yang mengantarkan itu letak di masjid. Beda dengan misalnya, aku tahu sekarang ya Allah, tangan kemurahan-Mu yang mengantarkan ke sini, nikmatnya menjadi berbeda. Kopi yang sama, nikmatnya menjadi berbeda. Kenapa? Kualitas penghayatannya berbeda. Beda. Nah, orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah, itu akan merasakan senantiasa dilayani oleh Allah. Dan dari saking maha pecintanya Allah Ta'ala itu, seolah-olah Allah itu berkhidmat. Allah mengabdi kepada orang ini. Siapa coba yang menata tempat kita mau tidur? Siapa yang menyediakan kita untuk berteduh? Siapa? Kalau bukan tangan kemurahan-Mu ya ilahi, siapa? Makanya kupandang engkau sebagai istriku, kupandang engkau sebagai anak-anakku, kupandang engkau sebagai kawan-kawanku, kupandang engkau sebagai apa saja. Engkaulah yang dengan kemurahan-Mu senantiasa melayani diriku yang memiliki cinta amat picisan ini sebenarnya di hadapan-Mu. Ayyuhas-saqi al-khafi, wahai pembawa minuman yang sangat samar. Ya. Samar di hadapan orang yang masih lebih tampak warna-warni kehidupan nyata dibandingkan dengan kehadiran Allah Ta'ala. Kalau orang sudah lebih menyaksikan Allah dibandingkan makhluknya, Allah sudah lebih gamblang dibandingkan makhluknya, maka bukan ayyuhas-saqi al-khafi, ayyuhas-saqi al-jali, wahai pembawa minum yang sangat terang benderang. Jadi yang kelihatan adalah tangan kemurahan Allah Ta'ala. Karena itu yang ditebarkan oleh seorang pecinta di mana-mana adalah senyuman dan kedamaian. Karena sudah penuh batinnya kulaan cinta kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada tugas apapun selain menjajakan cinta itu di mana-mana kepada siapa saja. Ketika engkau membawa minuman itu ke sini, iftudihatil asrar kullaha, maka seluruh rahasia itu menjadi tersingkap. Hidup ini penuh teka-teki ya. Tapi ketika Allah Ta'ala kita rasakan sebagai pelayan mengantarkan minuman kecintaan kerinduan kepada kita, teka-teki itu menjadi tersingkap. Rahasia-rahasia itu tersingkap.
para wali, para sufi berbicara tentang perkara yang agung pada segala sesuatu yang paling dianggap sepele oleh orang lain. Ketika si wali, si sufi berbicara tentang sebutir debu, isinya adalah keagungan Allah Ta'ala. Biarpun diinjak-injak oleh orang kebanyakan. Dan tidak memberikan makna apapun bagi mereka orang kebanyakan itu. Tersingkap rahasia-rahasia ilahi tersingkap. Maka karena itu, paling sempurnanya berguru adalah berguru kepada Allah Ta'ala. Berguru kepada Allah Ta'ala. Ketika orang sudah mengangkat Allah, mendaulat Allah sebagai satu-satunya guru, maka orang ini diajari oleh Allah Ta'ala tentang rahasia-rahasia keilahian pada segala sesuatu. Pertama-tama, ketika ditanya gurumu siapa ya? Pertanyaan disampaikan kepada Syekh Abdul Hasan Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Gurumu siapa? Pertama-tama dia menjawab, guruku adalah Abdullah bin Masis. Ya, Abdullah bin Masis. Tapi kemudian ketika oleh Allah Ta'ala diangkat menjadi kekasih yang terdekat dengan hadirat Allah Ta'ala, beliau kemudian tanya, gurumu siapa? Guruku Allah. Karena itu pernah terjadi dialog antara Syekh Abdul Hasan Syadzili dengan Allah Ta'ala. Dialog. Ya Allah, kata Syekh Abdul Hasan Syadzili, kenapa engkau memanggilku Syadzili, sementara saya tidak berasal dari dusun Syadzila? Kenapa? Kenapa Syadzili disebutkan kepada saya? Dan aku tahu persis yang menisbatkan Syadzili itu adalah engkau kepada saya. Kau jadikan orang-orang mengucap namaku dengan embel-embel Syadzili. Aku tahu engkau berada di balik mereka yang memanggilku Syadzili itu. Kenapa kau panggil aku Syadzili? Aku tidak berasal dari Syadzila. Allah menjawab, engkau memang tidak berasal dari Syadzila. Dan aku memanggilmu Syadzili, artinya apa? Anta syadzuli, engkau istimewa bagiku, wahai Abu Hasan. Syad itu istimewa, dalam ilmu nahwu disebut syad itu jarang ya. Wa fi ladunni qalla wa fi, jadi syad jarang. Anta syadzuli, engkau istimewa bagiku. Jadi ketika beliau sudah istimewa bagi Allah Ta'ala, apakah yang kemudian akan diwartakan oleh beliau kecuali selain dendang-dendang kerinduan kepada Allah Ta'ala? Gak ada. Gak ada. Jadi anta syadzuli, kita merindukan kepala yang pening ya. Karena itu kalau kita punya kepala pening, jangan gampang-gampang minum bodrek ya. Siapa tahu tanda Allah Ta'ala itu mau menumbuhkan rasa cinta dalam batin kita. Karena itu ketika kepala kita pening, maka tampillah berjingkrak-jingkraklah sebagaimana perilaku para pecinta. Jadi ketika kita belum sampai kepada makom yang asli, minimal kita sampai di makom yang imitasi. Belajarlah untuk gampang-gampang menangis sebagaimana orang yang sudah hatinya itu meleleh karena cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi karena itu penting untuk pikiran bareng-bareng. Sebab kalau sendiri betapa bebal dan sulit untuk menangis. Kalau bareng-bareng terus dibikin suara-suara sendu, nangis. Walaupun sesungguhnya kadang-kadang nangisnya itu karena persoalan kehidupan ya. Baru ditolak, hal-hal yang membuat kondisi rawan itu ya. Itu penting juga itu untuk dibawa kepada Allah Ta'ala dalam rangka latihan cinta. Ya Allah, terima kasih atas musibah ini, sebab ya sekalian saya latihan cinta kepadamu. Jadi ketika ada persoalan itu langsung kita menghadap kepada Allah Ta'ala dan senggukan tangisan itu, kemudian diusahakan untuk dibingkai oleh cinta. Yang paling imitasi sekalipun gak masalah. Ada seorang tetangga yang kerja di Malaysia dan pada hari raya tidak bisa pulang ke kampungnya di Madura. Ketika bertakbir, suaranya serak dan penuh dengan kepedihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara kawannya kan gak paham. Baru sekarang kamu bisa menangis katanya. Baru sekarang kamu khusyuk dah. Aku gak khusyuk tapi terbayang wajah anakku. Nah, tapi kalau dilatih juga, itu bisa jadi juga sebenarnya. Itu pentingnya latihan. Pentingnya latihan. Pentingnya bergabung dengan orang-orang yang sudah jadi. Tapi juga bergabung dengan tanpa adanya pengharapan yang kuat.
itu bisa merupakan ketertipuan ya. Dalam kitab Masnawi diceritakan oleh Maulana Rumi begini. Ada beberapa orang sufi berkumpul yang bersiap-siap mau menciptakan sema, mau menciptakan tarian dan musik sufi. Ada kemudian seorang kaya raya yang lewat dan tahu bahwa akan dimulai acara sema itu, akan dimulai. Si saudagar ini kemudian menghentikan keledainya dan bilang kepada ajudannya, tolong kau jaga keledai ini, saya bergabung dengan mereka, kan? Bergabung dengan mereka. Ketika bergabung dengan para sufi itu sudah sekitar 4 hari 5 hari tidak makan. Jadi para sufi itu ditakdirkan untuk apa? Untuk kuat tidak makan, dan kalau makan kuat juga para sufi. Jadi, itu jarang orang yang memiliki kelebihan semacam itu ya. Jarang. Jadi bolehlah nggak makan sampai seminggu bisa. Tapi kalau makan banyak sekali itu. Itu seperti unta. Unta itu bisa tidak minum berhari-hari. Tapi kalau minum itu sejeding itu ya, bisa habis itu. Karena itu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, salah satunya itu. Nah si sufi ini tahu kan, wah ini ada saudagar di bawah punya keledai dia katanya. Kemudian diciptakan suasana kondusif di dalam sema itu. Mereka bernyanyi-nyanyi, mereka menari-nari, sambil diiringi musik seadanya. Ini musik seadanya. Nah, terus lagu-lagu itu dipilih oleh para si sufi itu. Pertama-tama si sufi ini dalam sema, para sufi ini dalam sema mencoba untuk membebaskan diri dari segala sesuatu, dari dunia ini dan dunia akan datang. Hilang dunia, hilang akhirat, yang ada engkau semata, dikondisikan sana. Terus lama-lama ketika sambil berputar-putar, si sufi ini memberikan komando, keledaiku hilang, keledaiku hilang. Dan si saudagar ini paling khusyuk untuk menyanyikan keledaiku hilang. Aku hilang, keledaiku hilang. Diam-diam ketika sangat khusyuk melakukan sema itu, salah seorang sufi turun di bawah, kemudian membawa keledainya itu ke pasar, dijual langsung. dijual kemudian dibelikan makanan sebanyak-banyaknya. Di atas sambil menari-nari, keledaiku hilang, keledaiku hilang, nari-nari. Nah setelah dijual diberikan makan sebanyak-banyaknya, kemudian menjelang sema itu usai, diberikan kemudian makan itu. Para sufi itu sangat lahap sekali, makan dengan penuh kenikmatan. Termasuk juga saudagar ini sudah kelaparan, makan juga dengan penuh kenikmatan. Ketika subuh tiba, mereka sholat kemudian mereka berpencar menuju rumahnya masing-masing untuk tidur setelah subuh itu. Si saudagar ini turun, tanya kepada ajudanmu. Ajudannya itu tanya, keledaiku mana? Lihat jenggotmu, kata si ajudannya itu. Jadi kalau orang Arab mengatakan begitu, lihat jenggotmu maksudnya, kamu itu sudah tua, jangan pura-pura nggak tahu maksudnya gitu. Jadi dia mengatakan, lihat jenggotmu katanya kan. Nah, maksudnya gimana? Nah, tadi kamu sangat bersemangat bernyanyi keledaiku hilang. Tak kira sudah rusak turun winara. Artinya tak kira sudah kasyaf gitu loh. Akhirnya bilang keledaiku hilang memang sudah direlakan untuk para sufi. Lalu maksudnya dibawa ke pasar dan itu yang dibelikan jajan tadi yang sampean makan juga tuh. Wah. Nah ini kita Maulana Rumi itu apa? Ini model orang yang menyerupakan diri dengan sebuah kaum tapi tidak memiliki penghayatan. Jadi ada orang ngomong tasawuf, ngomong juga tasawuf, ngutip juga ya. Jadi ini mirip si saudagar ini. Artinya apa? Tasawuf itu jadi gincu. Dan ketika tasawuf itu jadi gincu, akan hilang nanti kalau sudah waktunya hilang. Karena itu dalam sebuah buku ya, And the Sky of Skarjalak ya, bukunya Kiai Muhammad Zuhri, itu langit-langit desa ya. Di situ diceritakan bahwa ada seorang yang seringkali mengutip kata-kata para sufi, mengutip hadis dan Quran. Sehingga karena di mana-mana mengutip kalimat-kalimat yang seringkali disampaikan oleh para sufi itu,
Dia memiliki beberapa orang pengikut. Ada pengikutnya yang setia kemana-mana ikut. Ternyata pada suatu waktu, ketika orang yang banyak hafalannya ini lengah, jam tangannya yang mahal dicuri oleh salah seorang pengikutnya. Dicuri. Karena dicuri kemudian marah besar dan di mana-mana mengutuk pengikutnya ini. Dan karena disibukkan untuk mengutuk pengikutnya ini, sudah tidak mengutip kata-kata para sufi lagi. Jadi isinya umpatan terus, setiap ketemu orang umpatan terus. Nah, itu kata Pak Mu apa? Itu menunjukkan bahwa tasawuf itu kalau dijadikan pakaian bisa lepas. Baru kalau menjadi bagian dari kehidupan dalam hati yang paling dalam, tidak lepas dengan berbagai macam suasana dan kondisi apapun, tidak lepas. Oke, kembali kepada visi ini. Wahai pembawa minum yang sangat samar, ketika kau antarkan minuman itu, berbagai macam rahasia menjadi terang benderang di hadapanku. Jadi bagi orang yang meminum anggur ilahiyat, itu membukakan rahasia-rahasia semesta. Rahasia-rahasia semesta. Karena ketika sudah oleh Allah Ta'ala disingkapkan rahasia-rahasia semesta itu, ada orang yang diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk berbicara tentang rahasia, ada dan bahkan banyak yang tidak diberikan izin Allah Ta'ala untuk menyampaikan rahasia-rahasia itu. Jadi bagi para sufi lebih banyak yang tidak disampaikan ilmunya dibandingkan dengan yang disampaikan. Kenapa? Karena rahasia-rahasia keilahian tidak boleh sembarang dibuka di mana-mana. Tidak boleh. Itulah sebabnya Sayyidina Ali mengatakan, kalau yang apa aku ketahui ini semuanya disampaikan, aku akan disembelih oleh orang. Terus Abu Hurairah juga begitu. Kalau semua yang kuriwayatkan dari Nabi itu kusampaikan kepada umat, aku pun juga akan disembelih. Jadi harus banyak yang memang tidak boleh disampaikan berkaitan dengan rahasia-rahasia Allah Ta'ala itu. Coba, masihkah ada rahasia ketika di antara keanekaragaman itu sudah muncul menjadi warna yang sama? Masihkah ada rahasia ketika awal adalah akhir, akhir adalah awal? Masihkah ada rahasia ketika segala sesuatunya tampak menjadi rupa Allah Ta'ala? Adakah rahasia? Tidak ada rahasia. Cuma ketika sudah masuk sirrul qadar, rahasia takdir itu mereka diam. Mereka diam. Kenapa? Nabi juga mencontohkan diam. Dulu pernah ya, ada seorang perempuan yang sudah tua, ketika Nabi berjalan-jalan di kampung Madinah sana, orang tua itu, perempuan itu kemudian bilang, Rasulullah, tidak boleh tidak, jenengan mesti ke rumahku. Nabi itu menjajakan kasih sayang kepada siapa saja, karena itu, ya mari. Idza ta'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Ya mari. Nyampe di rumahnya si perempuan tua itu, ternyata dalam rumah ada api berkobar-kobar. Dan anak-anak si perempuan ini bermain-main di sekitar api, kejar-kejaran. Orang ini, perempuan ini bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, apakah aku yang lebih belas kepada anak-anakku atau Allah kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya? Lebih belas Allah kepada hamba-hambanya dibandingkan engkau kepada anakmu, sebab Allah Arhamur Rahimin. Tanya lagi Rasulullah, apakah menurut jenengan aku kira-kira tega menceburkan anak-anakku yang bermain di pinggir api itu ke dalam api? Tegakah aku? Nabi sudah tahu maksud dari pertanyaan ini. Artinya apa? Kalau aku saja tidak tega, kenapa kok Allah tega? Misalnya kan mau begitu maksudnya si perempuan itu. Tapi sebelum mengatakan kalimat ini, kemudian Nabi bersabda, hakadza uhiya ilayya. Demikianlah sudah diwahyukan kepada Allah Ta'ala kepadaku apa yang akan terjadi seperti ini. Nabi tidak menjawab. Kenapa? Masuk dalam kategori sirrul qadar, rahasia takdir, rahasia Allah Ta'ala yang tidak boleh disampaikan. Nabi tidak menjawab. Karena itu, ini dalam kitab tasawuf disebut al-hikmatul maskut anha. Jadi hikmah yang tidak dibicarakan. Apa dibalik peristiwa yang seperti itu? Apa sesungguhnya hakikat surga, hakikat neraka? Para sufi tahu, para wali tahu, tapi diam. Kenapa? Biarlah syariat Allah Ta'ala berjalan apa adanya. Diam. Bagi mereka sama saja segala sesuatu. Nestapa, sengsara, bahagia, air mata, senyuman, semuanya sama saja.
Sama saja. Kenapa? Karena sudah menyelami Allah Ta'ala. Dan segala sesuatu yang beraneka ragam berasal usul darinya. Bukankah kita ketika sampai kepada asal usulnya segala sesuatu menjadi sama? Karena itu jangan pernah ngeri dengan taring-taring kehidupan ini. Jangan terlalu terkesima dengan kenikmatan-kenikmatan hidup ini. Fokuslah untuk mempertajam pandangan kepada Allah Ta'ala. Fastami, ya. Fastami. Madama iskuka yamdau sukar. Selama cintamu itu masih mengunyah gula, mengunyah tebu, mengunyah segala sesuatu yang manis. Kalau cintamu cuma mengunyah yang manis, nasib yang baik, maka ada baiknya tiap hari kau mendengarkan kata-kata yang pahit. Sampai kau temukan adanya sama antara manis dan pahit, baru sempurna cintamu. Ini karena itu, kalau masih pilih-pilih ini getir karena itu kita hindari, ini manis karena itu kita ambil sebanyak-banyaknya, itu belum merasakan kepedihan dan kenikmatan cinta, belum merasakan. Orang yang seperti itu bergabung dengan orang-orang kebanyakan, tidak masuk kalangan orang-orang istimewa yang itu cinta kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah gentar dengan apapun yang selain Allah Ta'ala. Yang membuat kita takut itu cuma Allah, yang lain untuk apa kita takuti? Tidak ada yang berbahaya selain Allah Ta'ala. Amaluka kulla lailatin syurbul khamrah. Perilakumu tiap malam itu meminum khamr. Minum anggur ilahiyat. Terus perilakumu itu juga apa? Menambah tipu daya, menambah kebinasan dan pertikaian, gitu ya. Ciri-ciri seorang pecinta. Jadi tiap malam, kenapa malam ini disebutkan? Karena biasanya kambuhnya para pecinta itu di malam hari. Di siang hari disibukkan dengan pekerjaan. Mungkin banyak lupa kepada kekasihnya. Ketika sunyi mulai mendera, ketika kelam mulai turun, maka kambuh lagi cintanya. Karena itu disebutkan di sini, perbuatanmu setiap malam adalah minum anggur ilahiyat, minum khamar ilahiyat. Juga kau menambah tipu daya. Maksudnya tipu daya itu apa? Semakin tak dipahami oleh orang kebanyakan. Semakin tak dipahami oleh orang banyak. Kau juga menambah kebinasaan. Makin tidak gubris terhadap nasib. Tak masalah. Nasibku hancur. Kalau di jalan cinta, aku akan dianugerahi nasib yang jauh lebih baik lagi. Kalau umur kita habis di jalan cinta, Allah akan menganugerahkan umur yang abadi. Kalau hidup kita habis di jalan cinta, kita akan diberikan hidup yang beribu-ribu kali lipat lebih bermutu. Untuk apa kita risau? Jadi ketika kita korbankan untuk Allah Ta'ala, tidak usah risau. Allah nanti berpihak kepada kita, dan kita akan diberikan ganti yang berlipat-lipat. Walaupun tujuan kita bukan untuk mendapatkan ganti yang seperti itu. Yang jelas, intan surullah yansurkum. Jika kita menolong Allah, Allah akan menolong kita. Iyan surkumullah fala ghalibalakum. Jika Allah menolong kita, maka tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan diri kita. Wal khusumah dan pertikaian. Kenapa disebut pertikaian? Karena tidak sama dengan tata tertib sosial. Pertikaian. Maka beruntung orang yang seperti Nabi, memiliki kekuatan cinta sekaligus dimiliki kekuatan kendali. Bagus. Itu karena Nabi. Coba kalau para sufi sudah oleh cinta itu. Kalau Nabi kan tidak pantas. Tidak pantas. Tidak memiliki tata tertib itu nggak pantas. Tidak memiliki aturan tidak pantas. Karena itu cintanya sedemikian dahsyat, tapi kekuatan untuk mengendalikan juga sedemikian dahsyatnya. Maka antara mabuk dan sadar itu bertumpu, bertemu secara sempurna antara mabuk dan sadar. Tidak ada orang lebih mabuk kepada Allah Ta'ala dibandingkan dengan Rasulullah. Tapi juga tidak ada orang yang lebih sadar dibandingkan dengan Rasulullah. Jadi para sufi itu adalah gelas-gelas kecil di hadapan Nabi yang lautan. Karena itu gelas kecil tadi menjadi kembang penuh dan oleng karena mabuk cinta. Maulana Rumi itu menjadi pecinta ilahi karena digoda oleh gurunya pertama kali.
digoda oleh gurunya Syekh Syamsuddin Tabrizi. Ketika Maulana Rumi berada atas kuda bersama para santrinya dengan penuh kegagahan, waktu itu masih menjadi pengasuh pondok pesantren sebagai seorang kiai yang mengajarkan ilmu tauhid, dipegang kendalinya sama Syekh Syamsuddin Tabrizi. Punya waktu nggak sebentar ngomong sama saya? Punya waktu nggak? Ini saya keburu, harus punya waktu, ini penting. Turun ya. Saya tanya, katanya, kata guru, sengaja gurunya ini tanya sesuatu yang sudah dipahami sebenarnya kan. Mana yang lebih mulia, Rasulullah atau Syekh Abu Yazid Bustami? Mana yang lebih mulia? Kalau memang lebih mulia Rasulullah, kenapa Syekh Abu Yazid Bustami mengatakan Subhani Maha Suci aku, sementara Nabi mengatakan Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku? Mana yang lebih mulia? Kata Maulana Rumi, waktu menghadapi pertanyaan seperti itu, kepalaku seperti dibor, tembus sampai di jantung, dan selama 40 hari aku tidak bisa tidur menghadapi pertanyaan seperti itu. Hingga akhirnya Allah memberikan ilham kepada Maulana Rumi itu, yaitu ketahuilah bahwa di hadapan Rasulullah yang semudra, Syekh Abu Yazid adalah cangkir yang kecil, sehingga ketika dituangi oleh khamar cinta ilahiyat, maka gampang oleng dan mabuk tak sadarkan diri. Sementara Nabi sebagaimana samudra dituangi oleh sungai setiap saat dan tak penuh-penuh karena itu. Baru setelah itu dia sepenuh-penuhnya masuk dalam wilayah kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ditinggalkan tata aturan pondoknya, ditinggalkan tata aturan pondok, ditinggalkan. Habis sisa ngajar apa ngajar, ditinggalkan saja dia. Dia berkelana dengan gurunya itu untuk menuntaskan rasa cinta ilahiyat dalam batinnya. Kenapa sampai begitu? Ya ini ya, karena terbatasnya wadah untuk bisa menampung. Wadah untuk bisa menampung. Ya man anta fardun wallahu alam bisawab. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.